Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan lindungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kembali akan mengangkat suluk yang terkait dengan pembahasan atau penambahan materi terkait dengan ma'rifat. Pada bahasan sebelumnya, secara sederhana sudah disampaikan terkait pentingnya pelaksanaan syariat dan juga tarekat atau thariqah sebagai upaya suluk menuju pintu ma'rifat. Pintu ma'rifat itu saat ini juga masih dikendalikan atau dipegang oleh Wali Khidir. Jadi Wali Khidir itu posisinya di langit 9 bersama Rasulullah Muhammad SAW. Namun juga Wali Khidir tetap dipercaya untuk menjaga pintu ma'rifat, karena Wali Khidir memang gurunya atau guru untuk ilmu hakikat. Ma'rifat yang dimaksud adalah yang pertama zatullah atau zat Allah, yang kedua sifatullah atau sifat Allah, yang ketiga sirullah atau rahasia Allah, yang keempat af'alullah atau karya-karya Allah, yang kelima wujudullah atau wujudnya Allah, perwujudan Allah. Untuk termen ini, bahasan tentang 5 hal itu akan direpresentasikan dulu, akan ditembakkan dulu ke dalam manusia. Insya Allah nanti termen berikutnya itu ditembakkan ke intinya. Yang pertama zatullah. Kita tembakkan dulu ke manusia. Jadi begini, manusia itu sebagai bentuk perwujudan atau sebagai bentuk tajalli Allah yang paling sempurna. Dalam diri manusia itu terdapat 10 unsur. Dari mulai unsur benda mati, kemudian unsur tumbuh, kemudian kembang biak, kemudian ada unsur hasrat terhadap harta, unsur nafsu, nafsu juga ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainah, kemudian juga ada unsur akal dari malaikat, kemudian juga ada unsur yang utama adalah unsur ruh yang Allah tiupkan langsung ke dalam diri manusia. Jadi secara sederhana manusia itu merupakan representasi yang paling sempurna dari sekian banyak zat Allah. Jadi zat Allah itu ada dalam diri manusia. Dalam diri manusia itu maksudnya begini, dalam diri manusia itu ada bagian dari zat Allah. Apa itu? Itu Ruhul Kudus itu. Manusia itu tersusun, kalau dikategorikan, itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, yang ketiga ada gas. Sedangkan bagian dari zat Allah yang ada pada diri manusia adalah Ruhul Kudusnya itu. Yang Allah tiupkan pada saat manusia sedang dikandung dalam usia 4 bulan. Jadi zat Allah yang ada dalam diri manusia atau bagian dari ruh Allah yaitu adalah Ruhul Kudus. Jadi untuk saat ini 5 hal ini kita tembakkan dulu ke dalam diri manusia. Itu yang pertama, zatullah. Yang ada dalam diri manusia zatullah itu adalah Ruhul Kudus sebagai bagian dari ruh Allah. Yang kedua,
sifatullah. Sifatullah itu juga ada dalam diri manusia. Sifat Rahman Rahim ada dalam diri manusia. Sifat takabur ada dalam diri manusia. Sifat suci, sifat lembut, semua ada dalam diri manusia. Sifat-sifat Allah ini kan banyak ya. Di Asmaul Husna itu sudah banyak. Semua boleh digunakan kecuali Al-Mutakabbir. Itu ada tapi jangan digunakan. Itu khusus baju kebesaran Allah. Nah, sifat-sifat Allah yang ada dalam diri manusia ini kemudian nanti membangun karakteristik manusia itu. Allah Rahman Rahim, Allah Kudus. Nah, kemudian bisa nggak manusia seperti itu? Allah memberikan keselamatan, bisa nggak manusia seperti itu? Jadi sifat-sifat Allah yang kemudian itu juga ada dalam diri manusia menjadikan manusia itu memiliki memiliki juga sifat-sifat itu. Tinggal bagaimana caranya agar manusia mengolah itu. Ketika sifat-sifat itu sudah muncul, maka kemudian ada yang dinamakan dengan sirullah. Sirullah itu rahasia Allah. Nah, rahasia Allah itu banyak ya, sangat banyak, lebih banyak daripada yang nyata. Takdir merupakan rahasia Allah. Gitu. Panas itu rahasia Allah, dingin rahasia Allah. Api dan panas memang secara hukum adat itu menyatu, tetapi tidak semua api panas. Buktinya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itu. Artinya apa? Api bisa terlihat, tapi panasnya itu sir gitu. Panasnya itu rahasia Allah. Air itu bisa dingin, es bisa dingin, tetapi dinginnya itu rahasia Allah. Jadi kemudian tidak keterkaitan antara panas dengan api, keterkaitan antara dingin dengan es, sejuk dengan air, atau sejuk dengan udara. Kemudian termasuk dalamnya adalah qada dan qadar. Itu semua sir. Itu semua rahasia Allah. Nah, rahasia Allah ini tidak bisa semua orang menjangkaunya. Sifat Allah mungkin bisa, maksudnya sifat kita bisa meniru sifat Allah, kita juga bisa mempelajari sir-sir Allah, walaupun memang mempelajari sir atau rahasia Allah itu sangat sulit. Harus memiliki kesiapan yang sempurna, harus memiliki tekad yang kuat, karena ketika kita mengetahui rahasia Allah, maka konsekuensinya berat. Konsekuensinya berat. Nah, ketika seseorang sudah memiliki sifat Allah, maksudnya sudah menirukan atau mirip atau berusaha menyerupai sifat-sifat Allah, kemudian berusaha memahami sir-sir Allah, maka nanti af'alnya itu menjadi karakter yang akan terbukti, yang akan direfleksikan atau akan dilakukan di dalam perbuatan sehari-hari. Nah, af'alnya Allah itu ada dua, yang baik juga yang buruk. Af'al yang baik itu diizinkan dan juga diridhoi. Sedangkan af'al yang buruk itu diizinkan tapi dimurkai. Nah, ketika seseorang dalam hatinya ada sifat hasad, bukan sifat Rahman Rahim, kemudian dia merefleksikan itu dalam perbuatannya, berarti dia melakukan af'al Allah yang sifatnya diizinkan tapi tidak diridhoi. Ketika dalam hatinya ada kedengkian kemudian direfleksikan dalam bentuk penganiayaan kepada orang lain, berarti dia melaksanakan af'alnya Allah yang diizinkan tapi dimurkai. Ketika dia memiliki sifat Rahman Rahimnya Allah, kemudian dia merefleksikan dalam bentuk sodakoh dan sebagainya, itu artinya dia sudah melakukan af'al Allah yang diizinkan dan juga diridhoi. Jadi zat Allah
itu ada dalam diri, bagian dari ruh Allah merupakan Ruhul Kudus ada dalam diri manusia. Kemudian sifat-sifatnya Allah juga ada dalam diri manusia. Rahasia-rahasia Allah termasuk angin, termasuk segala macam. Banyak sekali rahasia Allah yang ada juga dalam diri manusia. Gitu. Kenapa itu disembunyikan? Karena kalau semua dibuka, maka sunatullah tidak akan berjalan dan semua akan setak gitu loh. Ketika kita tahu bahwa kita tidak akan berhasil dalam usaha, diam. Gitu. Pasti akan diam. Kalau kita semua tahu tentang, kalau semua sir Allah dibuka. Jadi rahasia Allah, kenapa itu menjadi rahasia? Kenapa sesuatu hal itu menjadi rahasia? Karena tidak semua orang siap melakukan itu. Jika mereka tahu, tidak semua orang siap melakukan itu. Sehingga sir Allah merupakan kebaikan Allah dalam menjaga sunatullah untuk kebaikan manusia. Gitu loh. Kalau kita mengetahui tetangga kita ternyata dengki, maka kita akan membenci. Kita belum tentu siap ketika rahasia dalam hati orang kita ketahui. Itu maksudnya sir Allah di situ. Nah, kemudian yang terakhir, dari 4 unsur tadi, zat Allah yang berupa unsur 10 alam dan termasuk kalau dikategorikan menjadi 3 zat padat, zat cair dan gas, kemudian sifat Allah, kemudian sirullah, kemudian af'alnya Allah, itu merupakan, keempat hal itu merupakan wujudullah atau tajalinya Allah secara sempurna. Karena begini, Allah tanpa makhluk, siapa yang akan mengenali? Makhluk tanpa Allah, dari mana kita berasal? Jadi makhluk itu sebagai bentuk representasi keagungan Allah, dan manusia merupakan representasi yang paling sempurna dari makhluk-makhluk Allah. Jadi manusia bisa, dalam diri manusia ada zat Allah yang berupa Ruhul Kudus, ada ditanam sifat-sifat Allah, ada ditanam sirullah, dan kemudian manusia bisa melakukan afalnya Allah dan diberi pilihan mana mau afal yang baik atau yang buruk. Dan itu merupakan, 4 hal itu merupakan representasi atau tajali atau perwujudan Allah secara sempurna di dalam kehidupan dunia ini. Demikian terkait dengan makrifat untuk tembakannya dalam diri manusia dulu. Insya Allah di termin berikutnya kita tembakannya ke langit. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.